Kemudian teman-teman juga update berita terkini teman-teman, dikarenakan di ujian teknis kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi tips untuk lolos seleksi kompetensi P3K Guru yang tahap 2 ya. Oh ya, sobat semuanya, di sini saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang ketika login di akun SSCASN ini sudah mendapatkan tampilan yang seperti ini teman-teman. Yaitu hasil prasanggah menyatakan Anda telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1. Dan hasil kelulusan akhir ini diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Namun sobat semuanya di sini teman-teman dapat dikatakan belum aman ya, dikarenakan di sini masih ada masa sanggah. Jangan-jangan dari pesaing kita ini dia ada kesalahan teknis ketika dalam pengumuman, kemudian mengajukan masa sanggah, mengajukan sanggah di masa sanggah ternyata berhasil teman-teman. Ini artinya akan menggeser posisi kita ya. Selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum, lulus tentunya teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini teman-teman, yaitu maaf Anda tidak lulus seleksi ASN yang tahap 1. Nanti teman-teman ini bisa, mengikuti ujian P3K Guru yang tahap 2. Berikutnya teman-teman, di sini bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi nantinya, akan dilakukan yaitu pemberkasan dan juga dimulai dari pengisian daftar riwayat hidup di akun SSCASN masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti melakukan untuk pemberkasan itu juga dilakukan di SSCASN ya, dengan cara di sini kita klik pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian teman-teman juga bisa membatalkan kalau misalkan ternyata ingin mengundurkan diri teman-teman, berbagai pertimbangan. Namun sebaiknya kalau misalkan kita sudah lulus, ini kita tidak usah mengundurkan diri ya. Kita lihat perjuangan kita selama ini, kita lihat sekeliling kita yang mana mereka ingin lulus, ini dengan berbagai daya upaya ternyata belum lulus. Bagi kita yang sudah lulus harus kita syukuri dengan cara nanti kita lanjutkan untuk pemberkasan ini. Nah, sobat-sobat semuanya, kira-kira bagaimanakah tips untuk bisa lulus ujian P3K pada tahun ini untuk yang tahap 2 dan juga tahap 3, teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang tidak lolos di ujian P3K Guru yang tahap 1, nanti untuk rangkaian kegiatan ujian di tahap 2, itu nanti akan dimulai yaitu pada tanggal 24 sampai 30 Oktober tahun 2021 teman-teman. Jadi rangkaian untuk ujian tahap 2 dimulai dari tanggal 24 Oktober ini, yaitu teman-teman di tanggal ini nanti akan memilih formasi ya, yang masih tersedia untuk ujian P3K Guru yang tahap 2. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat jadwal tanggal 24 sampai 30 ini pengumuman dan pemilihan formasi, kemudian teman-teman nanti penetapannya tanggal 4 November, cetak kartu peserta dan lihat lokasi ujian tanggal 4 sampai 7 November. Pelaksanaan untuk seleksi kompetensi 2 ini adalah tanggal 8 sampai tanggal 12 November. Oke, sobat-sobat semuanya, pada ujian P3K Guru yang tahap 2 atau seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2, ini nanti yang menjadi peserta, ini adalah yang pertama, dari teman-teman peserta P3K Guru yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 1. Entah itu dikarenakan memang murni tidak lulus dari passing grade, atau mungkin lolos passing grade akan tetapi kalah perenggingan sehingga formasi terlebih dahulu diambil oleh saingan kita yang mendapatkan peringkat terbaik teman-teman. Nah ini, kemudian dari teman-teman ini yang nggak lolos di ujian tahap 1, ini adalah terdiri dari guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, kemudian, guru honor dari tenaga honorer kategori 2 teman-teman. Nah ini, jadi dari teman-teman yang gagal di tahap 1 ini nanti ikut di tahap 2. Kemudian di sini asal kita tahu saja ya, ini kita akan tambah saingan teman-teman, yaitu dari guru honor di sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, di sini teman-teman, untuk yang, peserta di tahap 2 ini adalah ya dapat dikatakan untuk formasinya ini sudah mengerucut ya. Dikarenakan kalau misalkan di kecamatan di daerah saya, itu formasinya itu sekitar kemarin untuk guru kelas SD misalkan,
formasinya dalam satu kecamatan di seluruh SD negeri untuk guru kelas itu ada sekitar 16 dan di tahap satu itu yang lulus itu sudah ada sekitar 11 teman-teman. Jadi untuk sisa formasi tinggal 5. Sementara dari satu sekolah itu rata-rata ada 2, 3, bahkan ada 4 guru honorer dengan formasi jabatan yang sama yang dilamar. Artinya di tahap 2 ini teman-teman, formasinya itu semakin mengerucut dan juga untuk pendaftarnya ini semakin banyak ya. Nah ini, ditambah lagi nanti ditambah dari teman-teman guru honor sekolah swasta yang juga ikut masuk untuk tahap 2 dan juga lulusan PPG. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman, dari kesemuanya ini termasuk guru honor di sekolah swasta dan lulusan PPG, ketika kemarin itu melakukan pendaftaran di SSC ASN, di sana, tidak ada lokasi formasi, itu ketika cetak kartu ujian juga lokasi ujian, tanggal ujian nggak ada. Nah ini teman-teman nanti ikutnya di tahap 2 ini ya. Dengan cara nanti tanggal 24 teman-teman login di akun SSC ASN masing-masing, kemudian memilih formasi yang akan dilamar teman-teman. Selanjutnya teman-teman, asal kita ketahui saja untuk peserta ujian P3K Guru yang tahap 2 ini nanti terdiri dari guru honor sekolah negeri, kemudian honor K2 yang tidak lulus ujian di tahap 1. Kemudian tambah dengan guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG, yang mana di sini mereka akan ikut, tes yang kedua ini teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, untuk tips lolos ujian P3K Guru yang tahap 2, ini adalah sederhana saja ya, nanti teman-teman bisa dicatat atau mungkin nanti bisa langsung diterapkan ya, dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sobat semuanya, yang pertama di sini saya sarankan untuk teman-teman itu memilih formasi yang kosong ya, atau formasi yang sepi peminat. Nah, tutorial untuk cara melihat formasi yang masih kosong atau formasi yang sepi peminat sehingga nanti peluang kita untuk lulus di tahap 2 semakin besar, sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Tentunya kita harus mempelajari ya terkait dengan formasi yang ada di daerah kita, di kabupaten kita, instansi kita, itu formasinya bagaimanakah pemetaannya. Nah, di sini nanti teman-teman untuk guru honor sekolah negeri dan juga honorer kategori 2 yang tidak lulus di tahap 1 ini memilih formasi untuk yang kedua kalinya. Sementara itu untuk guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini nanti memilih formasi dan jabatan untuk yang pertama kalinya teman-teman. Nah, sobat semuanya, terkait tentang formasi yang kosong, ini dapat diartikan sebagai formasi yang tidak ada pelamarnya. Contohnya, di daerah saya itu banyak sekali formasi kosong yang nggak ada pelamarnya. Misalkan itu adalah formasi guru TIK untuk SMP teman-teman. Nah, itu rata-rata ada formasi di SMP untuk guru TIK, akan tapi tidak ada yang melamar di sana. Nah, teman-teman nanti bisa ketika membeli formasi mulai tanggal 24, maka teman-teman pilihlah formasi yang kosong atau tidak ada pelamarnya maupun formasi yang sepi pendaftar ya. Tentunya teman-teman harus sesuaikan dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Nah, biasanya teman-teman untuk daerah formasi yang kosong atau sepi minat ini adalah biasanya di daerah-daerah yang jauh dari pusat keramaian ya. Atau daerah yang agak terpencil lah gitu. Nah, tidak dekat dengan kabupaten, tidak dekat dengan kota kecamatan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan data dari analisis tersebut teman-teman, untuk memilih, yaitu daerah-daerah di mungkin yang agak terpencil lah ya, yang penting ini kita lolos dulu teman-teman. Kemudian kita hindari kalau bisa ya, memilih tempat-tempat yang ramai, misalkan perkotaan, dekat perkantoran, dan atau dekat dengan kantor kecamatan, teman-teman. Biasanya di sana nanti kita akan mendapatkan banyak saingan ya, biasanya menjadi sekolah-sekolah favorit, itu nanti banyak sekali pelamarnya. Dan tentunya para pesaingnya pun juga, sudah mempersiapkan sejak dini ya, yaitu dan mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini bisa mendapatkan sebuah formasi yang, mungkin tidak ada pelamarnya atau formasi kosong, dikarenakan daerah terpencil, maka teman-teman nanti meskipun lolos passing grade kategori 3 yang berdasarkan dari penurunan passing grade kemarin, maka teman-teman nanti bisa lolos ya. Nah, kalau misalkan nggak ada saingannya, itu kan P3 pun teman-teman bisa lolos
Kalau misalkan teman-teman ini memilih, sekolah yang di daerah ramai, daerah perkotaan, teman-teman nanti P1 pun itu nanti akan ada saingannya, kalau saingannya itu nilainya lebih tinggi, ranking-annya, teman-teman akan kalah. Kalau misalkan teman-teman di daerah terpencil atau daerah agak dalam gitulah ya, yang sepi, maka teman-teman nanti P3 pun juga, saya rasa bisa peluang lolosnya ini lebih besar teman-teman. Oke, sobat semuanya, berikutnya, untuk materi yang kedua. Nah ini teman-teman, tips yang kedua, teman-teman harus menguasai materi dan tipe soal ya. Tentunya sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman yang telah ikut ujian P3K Guru yang tahap 1, namun tidak lolos, entah itu karena, kalah per-ranking-an atau mungkin memang kurang passing grade-nya, tentunya pernah mengikuti ujiannya. Tipe soalnya itu seperti apa, untuk materinya itu seperti apa. Nah, tentunya teman-teman, di sini, untuk kompetensi teknis ya, ini adalah merupakan sebuah, pelajaran, sebuah, materi ujian P3K yang sangat berat teman-teman. Jadi, jika salah ini nggak dapat nilai, kalau misalkan benar ini dapat nilai 5. Jadi, rata-rata kebanyakan teman-teman itu kalahnya di teknis ya, meskipun di sosiokultural dan juga wawancara itu nilainya bagus, kalau teknisnya kalah, itu nanti juga akan kalah teman-teman. Jadi dari segi perankingan pun, itu untuk bobot dari kompetensi teknis, ini sangat besar sekali teman-teman. Jadi teman-teman untuk kompetensi teknis, ini teman-teman, pelajari terkait tentang soal-soal HOTS ya, atau High Order Thinking Skill, eee, yaitu soal-soal, yang berpikir tingkat tinggi, kemudian terkait juga tentang ini teman-teman, yang paling banyak dikeluarkan, ini adalah selain dari teknis mapel sesuai dengan materi pelajaran yang diampu sesuai dengan formasi jabatan dan ijazah yang linear kita, ini adalah juga ada pedagogik. Yang mana kalau misalkan kita tidak pelajari sejak dini, tidak dipelajari dengan mendalam, maka, ini nanti sangat mustahil akan bisa membekas dalam pikiran kita, teman-teman. Nah, jadi kompetensi teknis ini perlu kita perdalam ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan modul-modul PPG, teman-teman. Nah, modul-modul PPG ini teman-teman bisa pakai, dikarenakan untuk soal-soal pedagogik itu banyak sekali yang diambilkan dari sana ya. Nah, teman-teman kalau ingin mengunduhnya ini bisa unduh di website saya yang ada di beranda, dari channel ini. Di website itu kemudian teman-teman filter pilih, bagian label PPG, nah itu teman-teman akan mendapatkan semua modul di sana, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengunduh modul SIM PKB teman-teman. Jadi pemerintah itu telah memfasilitasi untuk sobat guru honorer yang ingin mengikuti ujian P3K Guru, itu sudah diberikan fasilitas untuk belajar dan berbagi seri, P3K dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Kalau misalkan teman-teman belum sempat mengunduh modulnya atau mungkin, review-reviewnya juga teman-teman belum pernah mempelajarinya, ini sudah banyak sekali beredar di internet terkait tentang hal itu, dibagikan oleh sobat-sobat blogger ya, bisa dimanfaatkan teman-teman. Kemudian teman-teman juga update berita terkini teman-teman, dikarenakan di ujian teknis kemarin, ini banyak sekali soal-soal yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi terkini ya di negara kita. Tentunya ini dengan cara kita sering melihat televisi ya, nah yang bagian berita-berita gitu teman-teman. Kemudian terkait dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural, di sini tentunya juga dengan wawancara, ini yang menguji, akal budi kita ya sebagai manusia seutuhnya. Jadi kita ambil, untuk lajur apa ya, lajur kanan ya. Jadi kita kesampingkan egoisme kita untuk menjawab ini, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, saya rasa teman-teman tidak akan kesulitan ya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian teman-teman, yang paling penting ini berlatih memusatkan konsentrasi teman-teman. Dan saya rasa 100% dari teman-teman yang pernah ikut ujian P3K Guru tahap 1, itu banyak sekali yang kalah dalam hal memahami soal. Jadi satu monitor, satu layar komputer 1 UNBK, itu isinya bacaan semuanya, ya kan? Kemudian nanti ada pilihan jawaban. Nah, untuk memahami semua itu, teman-teman ini berlatih memusatkan konsentrasi ya. Supaya nanti, bisa berkonsentrasi pada saat, mengerjakan soal tersebut.
Nah, sebelum membaca bacaannya, teman-teman itu bisa dibaca dulu pertanyaannya apa, apa yang ditanyakan. Nah, setelah yang ditanyakan, teman-teman lihat jawaban-jawabannya, pilihan jawabannya, kemudian dicocokkan dengan bacaannya. Ini adalah salah satu tips untuk bisa memanajemen waktu teman-teman pada saat mengerjakan soal yang panjang tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman, mungkin bisa melakukan kalau yang beragama muslim ya, ini bisa berpuasa atau berkonsentrasinya itu biar nanti bisa maksimal ya. Ditambah juga jangan lupa untuk sholat malam gitu teman-teman. Jadi nanti, eee, semua itu harus seiring ya, antara usaha, kemudian antara doa, itu juga harus seimbang. Dan saya turut mendoakan teman-teman nanti bisa keterima untuk P3K tahun ini. Entah itu yang tahap 1 kemarin, hasil sanggah nanti, kemudian tahap 2 dan juga tahap 3. Dan selanjutnya, jika nanti kita sudah mendapatkan hasilnya, apapun itu hasilnya, marilah kita terima dengan lapang dada ya. Kalau misalkan kita keterima, alhamdulillah. Kalau misalkan belum keterima, terus kemudian teman kita keterima, maka kita juga, bolehlah ya kalau misalkan mengucapkan selamat kepada dia. Dan kita ambil hikmahnya, mungkin kita belum keterima itu apa yang kurang dari diri kita, kemudian apa hikmahnya bagi teman kita kok bisa keterima, maka sebaiknya kita selalu merendah diri, melihat pada posisi bawah kita teman-teman, jangan melihat pada atas terus ya, sehingga dengan begitu nanti kita bisa bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati. Dan teman-teman kalau misalkan nggak lolos juga, maka teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah tahun depan nanti akan ada ujian rekrutmen P3K Guru lagi. Kita sudah bersiap dari sekarang teman-teman untuk ikut di tahun 2. Jikalau di tahun ini memang kita, belum beruntung untuk mengisi formasi. Dan bagi teman-teman yang berkemungkinan untuk lulus, ini nanti marilah kita syukuri dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara.